Film Bad Genius yang terinspirasi dari kejadian nyata mengisahkan sekelompok anak SMA Thailand yang berusaha memanipulasi sistem seleksi ujian internasional penerimaan mahasiswa ke Amerika Serikat. Nah, film ini pertama kali dirilis pada 3 Mei 2017 dan menerima banyak pujian serta keberhasilan secara komersil. Film ini juga tercatat mendapat nilai sempurna nih di laman Rotten Tomatoes dan meraih berbagai penghargaan baik di Thailand maupun di luar negeri termasuk US. Jadi inti cerita film ini tuh adalah Lin, anak jenius yang berasal dari keluarga kurang mampu, berteman nih dengan si Grace yang cantik, ramah, kaya, tapi bodoh. Nah, si Grace inilah yang membawa peluang besar bagi si Lin ketimbang sekedar mengajar nilai yang amat mudah ia dapatkan. Nah, si Grace tentu punya pacar yang kaya dan bodoh pula, si Pat. Jadi, si Lin ini menjalankan operasi sistem menyontek massal yang eksklusif dan elegan dan diikuti banyak murid di sekolah serta menghasilkan banyak uang dari sistem contek menyontek tersebut. Nah, Bad Genius ini mengangkat topik sederhana yaitu pendidikan, namun dengan cara yang lebih ekstrim. Nah, saranku sih film ini wajib ditonton untuk kalian yang gak suka dengan sistem pendidikan, terutama sekolah ya, sama yang suka nyontek dan memberikan contekan. Dari segi cerita, plot, karakter, bener-bener flawless ya. Nih film bener-bener ngena banget nih, terutama untuk Asia. Karena kita sebagai orang Asia, nilai itu penting banget ya, bukan ilmunya. Karena kalau masuk sekolah atau universitas favorit, mereka bakal ngeliat nilai kita dulu nih, tanpa tahu apa skill kita. Karena nggak semua orang pintar di akademik. Misalnya gue, tipikal orang yang nggak pintar matematika, kimia, or fisika. But I love art. Gue suka seni nih. Tapi kita dipaksa untuk hal-hal yang nggak kita suka. Dan standarnya kita tuh sebagai orang Asia, kalau orang pintar tuh yang bisa hitung-hitungan kayak math, fisika, kimia. Sementara orang yang suka nulis cerita, puisi, dan sejenis seni kayak gitu dianggap bodoh. Gua sebagai penonton aja dibuat tegang nih pas mereka lagi ujian dan ngasih contekan. Padahal bukan film horor ya. Biasanya kalau nonton film nih, film dewasa atau horor nih kita baru tegang. Tapi ngeliat mereka ngasih contekan ke satu sama lainnya, terutama si Lin nih, gadis pintar yang berani ambil resiko. Bad Genius menguak tentang diskriminasi pendidikan. Lihat saja para pejabat pendidikan yang membeda-bedakan murid bukan berdasarkan kemampuan atau ability seseorang, tetapi lebih ke kasta sosial. Mereka yang merupakan anak-anak kaya atau rich people tetap hidup tenang di sekolah, dilindungi oleh pejabat, punya banyak teman, dan bisa memenuhi keinginan. Oke, if you don't believe me, kita lihat aja dari karakter pacarnya si Grace. Lihat, pacarnya si Grace itu anak orang kaya ya. Dia itu sedari awal punya modal untuk memenuhi semua keinginan, memperoleh nilai bagus, teman bisa disuruh-suruh, dan bisa punya banyak akal jika ketahuan curang. Uang is everything, ya. Money is like the king, terutama di sekolah-sekolah. Bahkan jika kita mau masuk sekolah ataupun let's just say universitas favorit ya maupun negeri, uang tuh tetap ada. Kita bisa lihat di awal film ya, diceritakan bahwa bapaknya si Lin nih harus bayar uang pangkal, istilahnya lah ya, kayak uang pembangunan segala macam nanti bengeknya, pokoknya ada aja. Jadi jelas money is everything ya, meskipun itu sekolah negeri or whatever. Nah, Bad Genius menegaskan hal itu sekali lagi. Nah, kita juga bisa lihat bahwa orang miskin baru dihargai kalau pintar. Bahkan harus benar-benar pintar sekalipun ya. Ya itulah yang terjadi. Karena ada yang bilang udah miskin, goblok lagi. Bisa teridentifikasi bahwa sebagai
penyebar virus bermasalah. Nah, kalian bisa lihat ya bahwa si Grace itu cantik, tapi goblok. Nah, tapi dia ada duit sih. Nggak beda dengan Lin. Lin itu pintar tapi miskin. Oke, nah orang miskin semua tahu bahwa mereka punya keinginan untuk uang. Oke, guna memenuhi kebutuhan hidup. Nah, disitulah celah orang kaya untuk memberikan pekerjaan dengan memerankan atau menjadikan orang miskin sebagai pelayan. Melayani kebutuhan orang kaya untuk tampak pintar, cemerlang, dan bisa menyelesaikan soal-soal pelajaran. Nah, di dalam film ini kita lihat bahwa caranya tersebut ditampilkan secara vulgar. Ini film bener-bener keren banget pokoknya. Ngangkat cerita pendidikan dari sisi yang berbeda. Anti mainstream deh. Nah, awal mulanya si Lin ini kan ngasih contekan dari yang kecil-kecil dulu nih, dari kelas. Kayak dari penghapus, abis itu kayak kode-kodean gitu. ABCD, ABCD. Nah, baru deh yang lebih gede levelnya untuk masuk ujian universitas atau SAT ya. Nggak main-main nih, sampai harus keluar negeri dulu biar bisa ngasih jawabannya ke teman-teman yang ada di Thailand. Karena jadwal di luar negeri itu lebih cepat. Ditambah lagi zona waktunya kan berbeda. Pokoknya udah benar-benar diperhitungkan banget. Apalagi pas adegan dimana si Lin itu harus ngehafal jawabannya dan ngetikin di aplikasi lain. It's totally tense. Bener-bener buat penonton tegang banget. Apalagi kalian nih, totally clever. Bener-bener mental baja dan pemberani. Apalagi kalau bukan uang. Bahkan temannya Beng, udah kayak tempat Nimanuan ya, yang semula jujur berubah menjadi lebih licik dari si Lin karena uang untuk sekolah dan juga kehidupan bersama ibunya. Ya ujung-ujungnya duit juga sih. Kadang kalau kita nggak ngasih contekan nih sama teman, kita dibilang pelit atau apalah. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Udah capek-capek belajar, teman kalian dengan gampangnya minta contekan. Pasti nggak semua orang mau kan? Apalagi yang juara 1 atau 2. Kalau 1 atau 2 jawaban mungkin masih mau sih. Tapi kalau semua, ada dari kalian yang berat hati. Nah sama nih kayak si Beng di awal film yang jujur banget. Tapi akhirnya berubah due to money. Ibaratnya money talks. Kebayang nggak semasa sekolah, kepintaran kita hanya ditentukan berdasarkan nilai, terutama ujian atau ulangan. It's hardly to do, man. Nah, yang pasti kebanyakan dari kalian yang ingatnya tuh hanyalah kenangan di sekolah dan suasananya, bukan belajarnya ya. Oke, film ini perfect banget ya. I give score 10. Jadi recommend banget untuk kalian yang suka nyontek, ngasih contekan, dan gak suka sistem pendidikan. So, gak akan nyesal deh untuk film ini. Sekian review film Bad Genius.